Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 14 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Vlog edisi 13 September 2022. Ada beberapa. Selain itu, kita akan bahas saham yang cukup menarik menurut saya, cukup menarik secara teknikal dan juga secara fundamental. Kita akan bicara jangka pendek dan jangka panjang, yaitu saham Inco ya, saham Vale yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kita sudah sering membahasnya juga beberapa waktu terakhir ini. Inco mengalami koreksi. Nah, sekarang ini apakah sudah berubah fase koreksinya ini menjadi melanjutkan bullish? Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Sebelum kita mulai, silakan yang merasa Yeftalk ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, silakan dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum, dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu, saudara, siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Yeftalk. Baik, kita langsung mulai saja. IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG koreksi. Ya, terkoreksi, sempat turun sekitar 1% tadi ya. Kemudian membaik di sesi siang, menjadi penutupannya menjadi 0,55%. Ini tidak merubah arah, jadi masih dalam proses menuju target yang sudah kami bahas kemarin, terdekat di 7353 ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja supaya tidak terlalu panjang durasinya. Jadi intinya IHSG masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Yang pertama dari Pak Agus, mohon bahas PNBS, harga stabil di atas MA60 dan masih konsolidasi, level berapa bisa masuk dan target serta stop loss. Baik, berarti trading ya. PNN Bank Syariah. Oke, PNBS di atas, stabil di atas MA60. Kalau kita perhatikan baik-baik, saat ini terjadi sedikit peningkatan transaksi di sini ya, hari ini ya. Kebetulan saat ini kita lihat sendiri grup PNN memang mayoritas sahamnya mengalami kenaikan ya, seperti Bank Pan, kemudian Penin, PNIN ya, kemudian PNLF ya, kemudian ini PNBS ini sepertinya juga dalam siklus yang hampir sama namun berbeda karakteristiknya. Nah, kondisi saat ini PNBS ini memang konsolidasi. So kalau misalkan kita mau trading kan, sebenarnya kita mengambil di area support ini pun di area support katakanlah di 73 atau di MA60 ya. Itu kalau kita bisa trading kan, kita mau bisa, karena itu sudah cukup ya, katakanlah kita mencari 5% atau mencari 7% itu bisa di area konsolidasi ya. Namun sekali lagi masing-masing orang berbeda. Kalau mau lebih dari situ, memang ini harus keluar dari fase konsolidasi terlebih dahulu. Di manakah titik PNBS terkonfirmasi dia melanjutkan kenaikan, melanjutkan kenaikan yang sudah dimulai di Juni 2022 ya. Jadi level resist yang menurut saya menjadi kunci adalah 81. So kalau misalkan dia bisa naik dan tutup, naik dan tutup di atas level tersebut, berarti ruang geraknya harusnya sudah berbeda lagi, tidak di area konsolidasi lagi. Itulah yang ini kita harus lihat potensinya. Yang terdekat kalau dia bisa break di 81 ya, tentu saja ini ada resist yang cukup kuat 2 kali sebelum dia masuk ke fase koreksi. Level ini adalah level resist yang cukup kuat ya, yang mana kalau tidak dilewati dia balik ya. Nah ini adalah di angka 91, dari harga 80 ke level 90 gitu ya. Itu berbeda dengan dari angka 76 ke 80 secara persentase berbeda. Nah inilah yang kita katakan akan lebih menarik apabila sebuah saham itu sudah keluar dari fase konsolidasinya. Pergerakannya normalnya akan lebih lebar, lebih menarik untuk ditradingkan. Sebagai trader ya kita harus bisa mengkalkulasi. Kalau dia kondisi seperti PNBS ini saat ini kan masih belum. Nah kalau nanti sudah, lebih menarik ya untuk ditradingkan. Nah seperti itu ya. Jadi TP1 di 90 lah, 90 ataupun 89. Saya nggak mau tepat di situ, takutnya nanti nggak sampai dan turun gitu kan. Nah biasanya seperti itu kalau kita menentukan target. Misalkan katakanlah saham ini memiliki kemampuan ke 90,
di PTR biasanya akan dieksekusi di angka 89 atau 88. Kenapa begitu? Supaya apa? Member-member kami dengan sangat mudah untuk keluar, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memasang target yang tepat atau malah di atasnya untuk melihat untuk seolah-olah menunjukkan saham ini menarik gitu ya, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian TP kedua itu kalau kita lihat di sini ada Persero ya sekitar di angka 100-an ya, 100 ke atas, 100 dikit ya, 100 sampai dengan 102 lah katakanlah di situ. Itu mungkin akan menjadi target kedua yang harusnya tidak akan ke situ aja sih, tapi itu bisa menjadi TP kedua karena itu sudah 26%, dimana kalau namanya saham naik itu masih nanti setelah mencapai TP1 atau TP2 akan terjadi koreksi juga gitu ya. Jadi dua poin ini menjadi TP. Kemudian kalau misalkan kita ambilnya buy on breakout di angka 80, katakanlah 82 atau 83 gitu ya, stop lossnya di angka berapa? Bisa diambil di satu atau dua tick di bawah resist atau yang menjadi support baru tersebut. Katakanlah kalau resistnya di angka 81 ya berarti kita bisa ngambil stop loss itu di 79 atau ya 78 begitu. Seperti itu ya. Karena stop loss harus tetap ada, bukan berarti kalau breakout kemudian dia benar-benar naik atau menjamin 100% naik, tidak, tetap ada probabilitas dia bisa turun juga. Bisa kembali tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi seperti itu untuk PNBS. Mohon dibahas saham DRMA, potensi upside dan downside-nya di berapa. Oke. Jadi saat ini untuk Dharma Polymetal, kalau saya katakan ini masih dalam tren naik ya, dalam tren naik. So kalau tren naik ini masih berjalan, artinya harga saat ini konsolidasi di dalam tren naik. Ini saham baru IPO akhir tahun kemarin. Jadi ini trennya dalam kecenderungan naik dan konsolidasi ini juga di uptrendnya ini uptrend. Kita bisa melihat menggunakan moving average 60 hari di sini menunjukkan bahwa saham ini sedang konsolidasi di dalam tren naik, ya kan? Nah, potensi upside dan downside itu pertanyaannya ya. Kalau misalkan kita mengacu pada area konsolidasi ini, ya berarti kita akan asumsikan saham ini masih dalam konsolidasi ya. Jadi downside-nya ya sekitar di angka 660 gitu. Kemudian upside-nya di area konsolidasi ini sekitar 8%, 8,7 ya, katakan 8%, 745 begitu. Sementara ini seperti itu. Tapi ini bisa saja dia break dan lanjut naik ya. Jadi sementara ini bisa dikatakan ya cukup menarik meskipun di area konsolidasi. Nah, tapi lebih bagus lagi memang kalau dia sudah confirm break gitu ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Mohon dibahas saham HTM, boleh buy di harga sekarang HTM. Mari kita sudah bahas HTM yang turun ya dari angka 400. Target penurunannya sementara ini masih di level 290 ya, diangkat di bawah 300 ya. Nah, dengan kondisi posisi saat ini memang ini saham baru, jadi Anda bisa lihat sendiri indikator belum muncul di daily, jadi kita bisa buka di H4 mungkin. Nah, di H4 sendiri saat ini Hapco Trans Maritima ini masih dalam fase konsolidasi ya. Setelah dia koreksi jatuh, kemudian dia seperti istirahat, namun sepertinya dengan target retrace yang masih belum tercapai ya sementara ini ya. Jadi selama dia tidak bisa breakout dari angka 356 masih ada kemungkinan untuk dia mencapai 0,6 yaitu di angka di bawah 300 ya, di angka tepatnya di 290 lah gitu. Di sini saat ini bisa dikatakan hari ini meretest resisten 350 namun gagal. Nah, kita coba lihat di H1 di sini ya, seperti membentuk rounding. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout 0,618 ini bisa dikatakan ya berarti dilewati, skip ya gitu. Dilewati dalam artian tidak tercapai ke situ. Nah, Anda bisa ikuti gitu loh. Nah, sekarang ini masih memungkinkan ya, terlihat masih memungkinkan setelah dia gagal menguji atau gagal breakout. Kira-kira begitu ya sementara ini untuk Hapco. SWID, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SWID kira-kira untuk analisanya seperti apa? Swing trade.
Saat ini konsolidasi ya. SWID ini masih konsolidasi dan mungkin kalau dilihat dari transaksinya nggak menarik ya. Buat kami di private trading room tentu saja ini mungkin tidak akan masuk ya. Sebentar saya cek. Lotnya tidak ada mungkin ya, kurang terlalu liquid. Ya mungkin sekarang ini lotnya masih belum ada karena dia masih konsolidasi, relatif masih tipis ya. Kalau misalkan ini bagusnya untuk swing ya, dia harus keluar dulu dari konsolidasi di atas EMA 60 ya. Ini di 146 atau 148 itu di atasnya, tutup di atasnya itu baru mungkin akan menarik. Ini saham baru juga, ya baru IPO di Agustus ya. Oke, di Juli. Jadi mungkin akan lebih menarik secara potensi upside-nya juga akan lebih baik kalau bisa naik di atas 148. Ya menurut saya seperti itu ya. Sekarang ini belum, dipantau dulu saja. Hari ini terjadi peningkatan transaksi tapi belum menarik secara penutupan. Minta tolong analisa saham GTSI untuk trading, apakah bisa mencapai harga 550. GTSI kemarin kita sudah bahas ya, di angka 90-an kalau nggak salah. Sama ya, sementara ini kalau ke 500 belum. 90 ada gap di 93. Pembahasannya kemarin sudah. Lanjut ya. Potensi auto untuk jangka menengah apakah menarik? Coba kita lihat auto. Kalau menggunakan kata-kata menengah berarti kita bisa menggunakan weekly ataupun monthly. Kita menggunakan weekly aja. Nah, kalau kita lihat dari tren yang sedang berjalan saat ini ya, tentu saja ini masih dalam tren naik di atas EMA 60 meskipun trennya ini terlihat perlahan. Secara slowly dia akan mengarah ke atas dengan target terdekat di 1420. Menarik atau tidak, kita harus mengukurnya. Harus terukur potensi upside dan downside yang sudah terlihat. Potensi upside yang sudah terlihat di angka 1400 itu 11%, downside yang kita bisa batasi ini juga tergantung dengan masing-masing. Kalau secara teknikal kita bisa melihat dari trend line yaitu sekitar 8%. Jadi ya masih dikatakan menarik ya, menarik karena potensinya harusnya nggak cuma di 1400, kalau bisa naik ke situ bisa lebih gitu ya. Tapi sementara yang terlihat di situ 1400 dulu. Oke, begitu ya. Semoga sudah terjawab semua ini ya, tidak ada yang terlewat. Mohon maaf apabila ada yang terlewat. Silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk kita bahas di talk berikutnya dan kenapa alasannya. Dijelaskan sahamnya apa dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan Inco. Jadi Inco ini sudah sering kita bahas ya. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini Inco mengalami fase koreksi ya. Koreksi ini setelah dia mencapai peak di bulan April yang lalu yaitu di 8.700. Dari kenaikan yang luar biasa rally-nya. Jadi tipikal saham Inco ini memang tipikal super agresif. Kita katakan super agresif seperti apa ya? Jadi ada parameternya tersendiri. Kita menyebutkan agresif, moderat dan sebagainya itu. Kita sebut ini agresif, super agresif karena dia memiliki wave yang seperti ini. Jadi satu wave, satu kenaikan itu katakanlah wave terkecil yang pernah dibentuk itu bisa di atas 20% ya di sini. Kemudian dia juga turun dari peak ke true-nya itu bisa sampai dengan di atas 10% ya. Nah, ketika dia uptrend naiknya signifikan dan rally ya. Jadi ini adalah salah satu karakteristik dari saham super agresif sehingga menarik untuk diswingkan. Kalau kita berbicara investasi tentu saja ya kita sudah terlambat kalau invest di harga saat ini ya. Misalkan di kami di PIR ataupun di PIRS kita sudah masuk jauh-jauh hari di bawah 5.000 ya, di bawah 5.000 di Januari, bahkan kita dapat di 4.200 kalau tidak salah ya di Januari nih 4.200 ya. Kalau bicara di harga saat ini kita bicara trading dengan trading di saham Inco ini sudah saya jelaskan tadi, ini adalah tipikal saham super agresif sehingga kalau kita artikan dalam bahasa yang mudah, ini saham yang menarik sekali. Menarik dalam artian pergerakannya. Trader kan cari yang seperti ini, yang pergerakan agresif. Nggak mungkin dia cuma trading di saham yang cuma bisa naik 1%, turun lagi 2%, naik lagi 3%, seperti itu. Pastinya
trader-trader yang aktif di market akan bosan. Nah, mereka akan mencari saham-saham yang bisa bergerak aktif, ya, agresif, ya. Nah, ini adalah salah satu opsi yang menurut saya secara teknikal dan secara fundamental. Saya sudah jelaskan kenapa Inco bukan Antam, ya. Sedikit misalkan Bapak Ibu mungkin baru nonton, kenapa kok Peer dan Pierce lebih memilih Inco waktu itu di akhir tahun 2021? Karena ya dari sisi fundamentalnya memang Inco sangat jauh, ya. Kalau kita bicara jauh berarti signifikan, ya, perbedaannya antara Vale dengan aneka tambang, ya, dari segi pertumbuhan, ya, profitabilitas, ya. Dimana kalau Anda lihat Antam itu NPM-nya tidak lebih dari 5%, sedangkan Vale itu sekarang ini, ya, itu 20%. Ya, kalau orang bisnis tahu, ya, ini betapa tebalnya bisnis keuntungannya, gitu, ya. Nah, inilah kenapa tidak lagi kita pusingkan dengan milih mana kalau untuk invest. Kalau untuk trading secara teknikal di sini potensi upside Inco sendiri. Inco sudah mencapai TP kedua kemarin, ya, di bulan April ketika kita masuk di bulan November di Peer dan Pierce. Bulan April 2022 adalah sekitar kurang dari 6 bulan. Ya, berarti kurang dari 6 bulan Inco sudah mencapai TP kedua. Artinya ini sangat agresif, untuk investing pun sangat agresif, gitu, ya. Nah, dengan potensi yang masih ada 7.800 8.000 itu menjadi target yang masih sama dengan saat kondisi saat ini, apalagi setelah dia selesai. Ini yang kita bicarakan kenapa Inco menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena dia sudah terkonfirmasi mengakhiri fase koreksinya, fase koreksi setelah mencapai peak di 8.700 TP kedua Peer dan Pierce. Nah, saat ini bagaimana kelanjutannya? Menurut saya seperti halnya pada koreksi-koreksi sebelumnya, setelah dia confirm keluar dari fase koreksi, ya kan? Seperti ini, ya. Fase koreksinya selesai. Inco kecenderungannya masih ke atas. Nah, ini berarti berpotensi untuk swing ke atas lagi di atas 8.000. Di atas 8.000 itu ya besar loh, ya. Kita bicara di atas 8.000 itu kan harga saat ini masih 6.700. Kalau dia bisa naik ke 8.700, peak sebelumnya itu sekitar 30%. Nah, kalau misalkan kita bicara TP ketiga kita di angka 11.000, itu masih sekitar 70-an%, di atas 70%. Dan Inco ini terkenal dengan sangat cepat kenaikannya, karena super agresif tadi karakteristiknya. Fundamental oke, sangat bagus buat saat ini kalau kita compare dengan saham Antam yang cuma segitu kinerjanya. Nah, Inco ini secara teknikal juga menarik. Kita sedikit lihat Antam. Kemungkinan posisi teknikalnya saat ini tidak lebih baik, ya. Nah, di sini dia juga baru saja reversal dari fase koreksinya. Ini juga memiliki potensi kenaikan besar, ya kan? Misalkan di sini dia ada resisten yang cukup kuat 20%, ya kan? Nah, ini masih juga bisa untuk kita tradingkan. Tapi kalau kita ada opsi fundamental juga mendukung, ini akan lebih baik lagi. Bukan berarti kita trading menggunakan fundamental, ya. Jadi di sini kita juga lihat dari sisi kalau kita mau trading jangka pendek menengah, kita juga melihat ini fasenya dalam fase koreksi yang seperti apa dan sekarang sudah selesai, kemudian fundamentalnya juga mendukung, gitu, ya. Nah, kita coba lihat tadi apa yang saya bilang, profitabilitas Antam jauh di bawah Inco. Ini 4%, 6%, jauh sekali, ya. Gitu. Kuartal pertama, kuartal kedua tahun ini kita lihat NPM-nya 0,6, ya. Nah, ini artinya sangat-sangat tipis, ya. Dan ini ya bisa dikatakan secara teknikal menarik, namun fundamentalnya, secara skor kita kalau misalkan kita dalam memilih, ya kita sebagai trader ataupun investor kan kita punya uang, jadi kita bisa milih mana yang paling bagus, gitu kan. Paling bagus dalam sudut pandang apa, seorang investor atau seorang trader. Nah, ini. Jadi pada kesimpulannya pembahasan kali ini, Inco itu sudah mengakhiri fase koreksinya dan akan melanjutkan uptrendnya, harusnya seperti itu.
Harusnya seperti itu. Tentu saja ini ada dinamikanya. Kalau kita bicara ke angka 8.700, ke angka apalagi ke angka 11 ribuan, Inco ini ya pasti akan ada naik dan turunnya, dan itulah yang kita bisa tradingkan gitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga Bapak Ibu semua dapat inspirasi, dapat ide untuk trading. Silahkan cari-cari juga saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Semoga F-Talk terus akan memberikan informasi-informasi yang menarik, informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.